Giuseppe Di Matteo lahir pada tanggal 19 Januari 1981 di Altofonte, Italia. Dia adalah anak dari seorang mafia yang bernama Santino Di Matteo. Giuseppe, atau yang kita sebut saja dengan Joe, adalah seorang anak seperti kebanyakan anak lain di tempatnya. Dia memiliki hasrat yang besar terhadap kuda. Awal petaka bagi Joe adalah ketika ayahnya, Santino, tertangkap pada tanggal 4 Juni 1993. Santino ditangkap karena terlibat dalam kasus pembunuhan hakim anti-mafia Giovanni Falcone. Setelah penangkapannya, Santino setuju untuk membantu polisi dalam penyelidikan mereka dengan mengungkapkan semua rincian pembunuhan dan bersaksi melawan mafia dalam kasus Falcone. Persekongkolan antara Santino dan polisi itu pun diketahui oleh kepala mafia Sisilia, Salvatore Riina. Ia pun segera menyewadasa pembunuh bayaran Giovanni Brusca untuk menghabisi Santino. Tetapi sayang, Santino pada saat itu sulit untuk didekati apalagi dibunuh. Karena pada waktu itu, Santino adalah tokoh kunci pengungkapan kasus, sehingga ia mendapat pengawalan yang sangat ketat. Kondisi inilah yang membuat Brusca akhirnya berniat untuk menculik anak Santino. Pada tanggal 23 November 1993, Brusca mengutus 4 orang bawahannya untuk menculik Joe. Keempat orang bawahan Brusca tersebut menyamar menjadi polisi dan memancing Joe keluar dari sekolah berkudanya. Mereka berkata kepada Joe bahwa mereka akan mengantar Joe untuk menjenguk ayahnya di penjara. Anak itu kegirangan bukan main. Tanpa pikir panjang, ia pun ikut bersama para penculiknya. Joe dibawa ke sebuah villa di Mesomberry, dan ia disekap di dalam sebuah bunker. Pada saat diculik, Joe baru berusia 12 tahun. Tetapi Brusca dan para anggotanya tidak menunjukkan belas kasihan kepada anak yang tidak berdaya itu. Brusca berkali-kali mengajar anak kecil itu dan mereka hanya memberikan sedikit makanan kepada Joe. Foto luka lebam bekas siksaan pun dikirimkan kepada Santino melalui ayahnya. Tujuannya agar Santino berhenti membuka suara dan tidak bekerja sama dengan polisi. Pada saat Joe diculik, pihak keluarga memutuskan untuk tidak melaporkan hilangnya Joe karena mendapat ancaman dari Brusca. Melalui ayahnya, Santino mati-matian mencoba bernegosiasi dengan Brusca untuk menyelamatkan anaknya, tetapi tidak berhasil. Pada tanggal 13 Desember 1993, Santino yang khawatir akan keselamatan anaknya mempertimbangkan kemungkinan untuk tidak bekerja sama dengan polisi. Dia menggunakan haknya untuk diam atau tidak menjawab selama sidang, di mana pada waktu itu dia dipanggil untuk bersaksi. Tidak hanya sampai di situ, Santino juga berusaha untuk mencari anaknya dengan caranya sendiri. Sekali waktu pada saat dia dipindahkan ke salah satu kantor DIA di rumah untuk menjawab beberapa pertanyaan, Santino mengambil keuntungan dari kekosongan pengawasan. Dia melarikan diri ke Umbria, lalu menyerahkan diri kepada pihak berwenang setempat. Di sana, dia melaporkan tentang anaknya yang hilang. Berita penculikan itu pun muncul ke publik tidak lama kemudian. Mendengar hal itu, pihak penculik pun memindahkan Joe ke berbagai lokasi di Palermo. Panjangnya waktu penyekapan tak juga membuahkan hasil. Negosiasi antara Brusca dan Santino berjalan alot, hingga akhirnya kesabaran Brusca pun habis. Dia lalu memerintahkan kepada bawahannya untuk membunuh Joe. Setelah disekap dan disiksa selama 779 hari, Joe pun dibunuh dengan cara yang bengis pada tanggal 11 Januari 1996 di umurnya yang ke-14 tahun.
Mereka menjerat leher Joe dengan tali sampai ia meninggal. Joe dikabarkan pada saat itu sangat lemah dan kelelahan, sehingga ia bahkan tidak mencoba melawan pada saat lehernya dijerat. Setelah Joe meninggal, para penculik pun melarutkan tubuh Joe ke dalam setotong cairan asam. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar jenazah Joe tidak akan pernah ditemukan. Praktek ini disebut juga dengan Lupara Bianca. Tradisi mafia yang brutal ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk menghancurkan bukti kejahatan dan untuk mencegah keluarga korban mengadakan penguburan yang layak. Kematian Joe mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Italia, karena hal itu bertentangan dengan kode kehormatan mafia di sana, yang menyatakan bahwa wanita dan anak-anak tidak boleh dilukai. Meskipun terkadang pada kenyataannya tetap ada anak-anak dan wanita yang terluka. Sebagai imbalan atas kerjasamanya dengan hakim, Santino dibebaskan lebih awal dari penjara. Ia dibebaskan pada awal Maret 2002. Meskipun tidak ada lagi perlindungan dari polisi, Santino memutuskan untuk tidak bersembunyi. Ia pulang ke rumahnya dan kembali ke istrinya di Altofonte. Dilindungi oleh gerbang besi dan dua anjing, Santino mencoba menjalani kehidupan normal sebagai mantan mafia di kota itu, tetapi ia dijauhi oleh penduduk kota. Pada bulan Juli 2018, lebih dari 2 dekade setelah kematian Joe, pengadilan Sisilia memutuskan bahwa keluarga Joe akan menerima 2,2 juta euro sebagai ganti rugi. Menurut Local Italy, uang itu berasal dari dana pemerintah Italia yang disiapkan sebagai kompensasi kepada para korban mafia. Sampai di sini dulu cerita saya kali ini. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk cerita-cerita seru berikutnya.